Di video kali ini, sesuai dengan tema video kita akan membahas tentang orang yang sangat sadis luar biasa yang sampai bikin kita mikir, kok ada ya orang yang ngeri seperti ini? Ini manusia beneran seperti ini? Saking ngerinya sampai dibikin film oleh Netflix berjudul The Butcher of Delhi. Oke teman-teman, kita mulai ceritanya. Suatu hari di tahun 2006 di Delhi lebih tepatnya, ada anonim yang telepon polisi. Dia bilang dia menemukan mayat dengan kondisi sudah termutilasi di depan penjara Tihar. Mayat ditemukan dengan kondisi bagian tubuh sudah tidak lengkap, dan hal ini membuat petugas mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi jasad yang ditemukan. Tapi anehnya, mayat itu ditaruh di tempat ramai dan dibungkus dengan rapi. Dan diketahui pesannya ini disampaikan oleh pelaku pembunuhan kepada kepolisian adalah dia sengaja naruh itu di tempat yang ramai dan dibungkus rapi karena ingin menunjukkan bahwa itu adalah hadiah untuk kepolisian. Lebih tepatnya sipir dan polisi yang ada di sana. Karena juga ditemukan surat buat polisi yang isinya tentang umpatan dan bentuk kebencian dari pelaku terhadap polisi. Bisa kamu bayangin orang kalau marah isinya kata-kata buruk pasti. Di posisi ini masih belum diketahui siapa pelaku sebenarnya. Nah, di tengah-tengah investigasi ditemukan lagi pembunuhan dengan pola yang sama dan dibungkus juga dengan rapi. Pas dibuka kondisinya udah tanpa kepala dan tanpa alat vital. Beberapa kondisi seperti ini berlangsung terus-menerus dan setiap mayat yang ditemukan itu nggak ada kepalanya dan beberapa bagian tubuhnya itu sudah tidak lengkap. Kembali lagi dengan kondisi dibungkus dengan rapi. Beberapa mayat yang ditemukan juga disertai dengan surat. Isi suratnya kurang lebih sama seperti surat pertama yang ditemukan, berisi tentang kebencian, rasa marah, dendam terhadap polisi. Namun bedanya, untuk surat kali ini diberi inisial CC. Investigasi terus dilakukan untuk menemukan siapa pelaku di balik pembunuhan yang sadis luar biasa ini, hingga akhirnya subinspektur kepolisian India bernama Naranda P. Halwan mengingat sebuah kasus yang pernah ditangani di tahun 1998. Dia langsung memberitahu jaringan informasinya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi, hingga pada sebuah kesimpulan akhirnya dia mengetahui kalau ada seorang pria yang cocok dengan deskripsi tersangka dalam kasus ini dan pernah mengunjungi suatu klinik di daerah Azadpur. Hingga akhirnya melalui penyelidikan itu terbongkarlah dari data yang diberikan oleh dokter klinik yang bersangkutan dengan tersangka bernama Chandra Khan. Seperti kebanyakan pelaku pembunuh berantai yang lain, Chandra Khan mengakui kejahatannya tanpa ada rasa penyesalan sama sekali. Namun sebelum menceritakan segala kejahatan yang dilakukan, Chandra Khan memberikan syarat kepada polisi. Dia memberikan syarat bahwa akan bercerita semuanya asalkan tidak mendapatkan pukulan. Hingga akhirnya dia mengaku pernah membunuh pemimpin serikat penjara dan lebih dari 40 korban yang sudah dia bunuh. Wow, coba bayangin. Tanpa ada rasa penyesalan, dia mengaku biasa memutilasi tubuh dan membuang kepala korban-korbannya semua di sungai Yamuna. Orang sewajarnya jangankan melakukan hal sekeji ini, mau mukul orang aja itu mikir apakah akan menyakiti atau tidaknya. Sedangkan pelaku pembunuhan kali ini karena rasa dendamnya, dia sampai tega melakukan pembunuhan, mutilasi beberapa korban dan membuang kepala korban seperti halnya suatu hal yang remeh gitu ya teman-teman. Di sungai, coba bayangkan. Jadi kita perlu berhati-hati. Dan di sini kalian pasti bertanya, alasannya apa sih? Kok dia bisa membunuh orang dengan sesadis itu tanpa rasa penyesalan pula? Jadi semua ini karena dendam. Jadi ceritanya sebelum pindah ke Delhi, Chandra Khan adalah orang desa, ibaratnya orang desa yang merantau ke kota Delhi. Ketika di Delhi, dia merasa tersesat dalam keramaian. Seperti halnya mungkin beberapa dari kita yang terbiasa di desa dan gak pernah kemana-mana, kemudian ke kota untuk pertama kalinya, pasti normal lah ya kita ngerasa bingung dengan hiruk pikuk yang ada di kota itu seperti apa. Nah di sini Chandra Khan mengalami hal itu. Dia berangkat ke Delhi tanpa ada status sosial apapun. Karena terjadi masalah kecil, dia terlibat pertengkaran dengan penjahat lokal yang menyebabkan perkelahian di antara keduanya. Pertengkaran ini sampai menyebabkan Chandra Khan ditikam oleh penjahat lokal tersebut, namun entah gimana caranya
Chandra Khan akhirnya dia berhasil sampai ke rumah sakit sendiri. Jadi bisa dibilang dia tidak mendapatkan sambutan hangat ketika datang ke kota besar untuk pertama kalinya. Kejadian buruk dialami lagi olehnya, dia sempat adu mulut dengan ketua serikat pedagang asongan bernama Pandit di wilayah setempat karena dia nggak sengaja nyerempet tangannya Pandit dengan menggunakan pisau yang dibawa, yang mengakibatkan Pandit mengalami luka kecil. Namun di sini yang bikin Chandra Khan itu jengkel, Pandit membesar-besarkan itu dan bahkan membuat tuduhan palsu hingga menyebabkan Chandra Khan masuk penjara atas kesalahan yang tidak dia lakukan. Namun di sini yang bikin Chandra Khan jengkel dan akhirnya dendam adalah istrinya bahkan yang tidak terlibat apapun dan gak salah justru malah ikut di penjara juga dan menjadi sasaran kebrutalan polisi termasuk dirinya. Dari situlah Chandra Khan menerima perlakuan tidak menyenangkan dan kekerasan dari kepolisian setempat, dan hal itulah yang menimbulkan dendam dalam hatinya. Jadi rasa marah, rasa sakit seseorang bisa muncul ketika dia menerima perlakuan yang tidak adil. Jadi itulah alasan Chandra Khan melakukan pembunuhan yang sadis luar biasa terhadap beberapa orang dan mengirimkan jenazah dalam kondisi yang sudah tidak lengkap, tanpa kepala dan dibungkus rapi untuk mempresentasikan hadiah buat polisi. Hingga akhirnya yang namanya kejahatan entah dengan alasan apapun tetap harus mendapatkan hukuman. Chandra Khan dihukum mati dan selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah berbuat baiklah kepada siapapun, karena segala perbuatan buruk itu kita tidak pernah tahu bisa melukai seseorang sedalam apa. Seperti yang Chandra Khan alami, dia tidak menerima keadilan, istrinya yang gak salah dimasukkan ke dalam penjara, akhirnya menimbulkan rasa marah dalam hatinya, menimbulkan dendam hingga akhirnya dia melakukan kejahatan yang sampai di luar nalar manusia. Namun di sini teman-teman, kita sebagai manusia wajar kalau sakit hati, tapi balas dendam dengan cara seperti ini itu hanya akan merugikan diri sendiri. Jadi hanya kebencian yang dipupuk, kebencian yang dibiarkan tumbuh, dan kalau kita menumbuhkan kebencian itu ibaratnya menumbuhkan racun atau duri dalam daging yang akan menyakiti diri kita sendiri dan bisa menyakiti orang lain. Segala perbuatan yang kita terima dan kita lakukan itu bukan kita yang berhak untuk menghukum, tapi biarlah Allah yang membalas segalanya. Karena seperti yang disebutkan, kebaikan sebesar biji zarah sekalipun Allah pasti akan balas, termasuk juga keburukan. Sehingga jika kamu merasa pernah disakiti, diperlakukan tidak adil, rasa sakit, rasa kecewa, rasa marah itu diterima, itu normal banget kalau kamu ngerasain. Tapi dendam bukanlah penyembuh dari rasa sakit itu. Justru malah memperparah rasa sakitnya. Ibaratnya kalau kita benci ke seseorang dan dendam ke mereka itu kayak orang lagi sakit, bukannya minum obat, tapi malah minum racun. Yang akhirnya nanti bisa menyakiti orang lain, ataupun yang lebih buruk adalah ke diri sendiri. Seperti yang kita pelajari dari beberapa serial killer yang kita dengarkan, semua pelaku sekalipun ketika ditanya tidak menyesal atas kejahatan yang dilakukan. Tapi dari lubuk hatinya yang tidak kita ketahui, pasti ada rasa menderita di sana. Karena orang yang sehat, orang yang bahagia, jangankan menyakiti orang dengan cara membunuh seperti itu, mikir buat nyakitin aja, enggak. Jadi gitu teman-teman, rasa sakit, rasa kecewa, rasa marah, akibat pernah dilukai oleh orang ataupun siapapun itu normal. Tugas kita adalah menyembuhkannya dengan berusaha, dengan berdoa. Oke, seperti itu video kali ini. Sampai jumpa in another serial killer beserta pelajaran yang bisa kita ambil dari sana bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.